yang terakhir membaca salam yang kedua. Jadi salam pertama itu rukun, salam kedua itu sunnah. Ya. Jadi salam, makanya ada orang yang salam pertama selesai, orang yang masbuk dia berdiri. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita sudah menyelesaikan pengajian kita tentang rukun salat, yaitu hal-hal yang mesti ada dalam salat, bagian integral dari salat itu. Sekarang kita beralih ke sunnah-sunnah salat. Nah, kita ambil dari salah seorang pendapat ulama. Yang pertama, sunnah-sunnah salat itu adalah membaca doa istiftah. Ya, doanya itu ada yang wajah tu ya, ada yang wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Itu yang biasa ya. Tapi yang ada yang Allahumma ba'id. Nah, ini secara dalil kata sebagian ulama lebih kuat, tapi boleh dipakai di antara keduanya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal barad, atau bisalji bil ma'i wassalji wal barad. Dia doa istiftah. Jadi itu setelah takbiratul ihram. Kemudian dilanjutkan dengan membaca isti'adzah. Isti'adzah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu sunnah ya. Artinya kalau ditinggalkan tidak sampai rusak sholat kita. Wajah itu tidak rusak juga sholat kita kalau ketinggalan. Namun tentu berkurang nilainya, berkurang pahalanya. Lalu berikutnya mengucapkan amin. Jadi Al-Fatihah itu sampai waladhdallin. Nah, sampai situ aja Al-Fatihah. Amin itu disunnahkan saja. Nah, ini dalam hadis Abu Hurairah disebutkan Rasulullah bersabda, jika imam mengucap amin maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu membaca surah setelah Al-Fatihah. Baca surat ya. Surat-surat dalam Al-Quran atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Itu sunnah. Ya. Begitu juga sholatnya. Lalu sholat-sholat pendek itu ringan, biasanya Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallah. Itu
Makanya ini Bapak Ibu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, pada 2 rakaat pertama sholat zuhur Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Jadi ayat atau surah yang kita baca pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada yang rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayatnya. Nah, jadi kadang-kadang waktu zuhur pun diperdengarkan oleh Nabi. Ini kemungkinan dalam rangka pendidikan, pengajaran bagaimana tata cara sholat, kayak gitu ya, supaya terdengar oh ternyata baca surah kayak gitu ya. Pada 2 rakaat pertama sholat asar, beliau juga membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Beliau memanjangkan rakaat pertama sholat subuh dan memendekkan rakaat kedua. Juga dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia berkata, pada 2 rakaat pertama sholat zuhur dan asar Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surah. Beliau terkadang memperdengarkan bacaan ayatnya. Pada 2 rakaat terakhir beliau baca Al-Fatihah. Disunahkan membaca surah pada 2 rakaat terakhir jika dilakukan secara temporer kadang-kadang. Nah ini yang agak baru mungkin bagi Bapak Ibu. Di 2 rakaat terakhir pun kadang-kadang dalam riwayat Nabi juga membaca surah. Nah ini berdasarkan dari hadis Abu Sa'id, Nabi SAW membaca surah pada 2 rakaat sholat zuhur. Pada 2 rakaat pertama sekitar 30 ayat. Pada 2 rakaat terakhir sekitar 15 ayat. Gitu. Atau dia berkata separuhnya. Dan pada sholat asar pada 2 rakaat pertama beliau setiap rakaatnya membaca 15 ayat, sedangkan pada 2 rakaat terakhir sekitar setengahnya. Ini juga hadis, tapi ini tidak rutin dilakukan oleh Nabi. Jadi boleh. Disunahkan mengeraskan bacaan dalam sholat subuh dan 2 rakaat pertama sholat maghrib isya, serta memelangkan pada sholat zuhur asar, juga rakaat ketiga dari sholat maghrib dan 2 rakaat terakhir sholat isya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu yang disunahkan juga di dalam sholat adalah membaca tasbih atau zikir doa pada rukuk dan sujud. Nah, seperti yang biasa dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Ada yang pakai wa bihamdi. Ada riwayat Subhana Rabbiyal Azim, ada yang Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini riwayatnya ada. Kalau di sujud Subhana Rabbiyal A'la, ada juga hadis Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jadi itu ada. Itu disunahkan 3 kali. Tapi ada baca lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu 1 kali saja ya, itu. Nah, tapi kadang-kadang imam agak lama sujudnya atau rukuknya. Bolehkah ditambah? Boleh. Tapi usahakan ganjil. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada 3 kali. Imam masih juga kan itu. Ditambah aja 2 lagi jadi 5, tambah 2 lagi jadi 7. Nah itu sebagian ulama menganjurkan begitu. Menambah doa bangkit dari rukuk Rabbana walakal hamd dengan salah satu tambah berikut mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min shay'in ba'.
syi'ta min syai'in ba'd. Ya, jika suka dibolehkan cukup sampai pertambahan ini, namun jika mau dibolehkan juga berdasarkan hadis ini menyempurnakan dengan ucapan ya ini ya, ahlas sana'i wal hamd wal majdi ahaqqu ma qala al-'abd, dan seterusnya ini. Jadi ini Bapak Ibu, ini tambahan juga ketika sholat, ketika membaca i'tidal. Ada juga Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tapi kalau mau sulit menghafalnya yang biasa saja ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu membaca doa di antara dua sujud. Ini memang banyak versinya hadisnya, tapi kemudian yang dalam prakteknya yang kita baca itu menggabungkan berbagai hadis yang ada. Nah, di antara hadis itu gini, Rabbighfirli Rabbighfirli. Nah, itu aja bacaannya antara doa dua sujud. Ada yang Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, dengan urutan seperti itu. Tapi yang kita baca ini Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Enggak salah. Ini kan sunnah. Enggak salah. Itu yang biasa, silakan saja. Nah, walaupun hadis-hadis seperti katakan tadi, hadis-hadis tentang ini beragam dan ulama ada yang menggabungkan itu. Itulah yang kemudian sering kita baca, kita hafal. Mengucapkan selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasawuf awal. Tasawuf itu kan at-tahiyatul mubarakatus salawatus sampai Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai situ kan. Nah, kemudian tambahannya tasawuf sampai di situ saja. Disunnahkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini ya, mengucapkan salawat. Jadi Bapak Ibu, salawat itu ke dalam hadis memang, nah ini kan perbedaan. Ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Kalau hadis memang tidak ada sayyidina. Hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis tidak pakai sayyidina, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh pakai sayyidina. Lalu ada yang pakai sayyidina, ini masalah etika. Sayyidina itu artinya yang junjungan kami, yang kami apalah, yang kami hormati. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Ini etikanya gini, masa menyebut Muhammad saja tanpa camat Pak Camat. Nah, itu aja sebetulnya logikanya. Tapi kalau kita kepada hadis memang tidak ada sayyidina. Bapak Ibu silakan saya pilih, silakan pilih. Tapi itu tadi kalau hadisnya tidak pakai sayyidina.
setelah itu kan sampai Hamidul Majid ya. Hamidul Majid membaca doa setelah tasyahud awal maupun yang kedua, tasyahud tsani, tasyahud pertama maupun tasyahud kedua. Nah, doanya banyak. Jika kalian duduk pada setiap 2 rakaat maka ucapkanlah, nah ini kan, ucapkanlah at-tahiyatulillah wa salatu wa thayyibat dan seterusnya kan. Lalu setelah itu hendaklah salah seorang antara kalian memilih doa yang paling ia sukai, lalu hendaklah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu doa. Doa itu macam-macam. Ini seperti ini. Jika salah seorang antara kalian setelah tasyahud akhir maka hendaklah ia berlindung dari 4 perkara, dari siksa jahanam, siksa kubur, dan fitnah kehidupan kematian serta kejahatan Masih Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, kemudian azab kubur. Ini kan sudah kemarin kan sudah kita baca doa itu, doa-doa setelah itu. Nah itu yang terakhir membaca salam yang kedua. Jadi salam pertama itu rukun, salam kedua itu sunnah. Ya. Jadi salam, makanya ada orang yang salam pertama selesai, orang yang masbuk dia berdiri, orang yang terlambat dia berdiri karena rukun sudah selesai kan gitu. Tapi ada juga orang yang salam pertama, salam kedua baru berdiri, yang masbuk. Jadi ini sunnah-sunnah sholat Bapak Ibu. Itu kalau Nabi salam itu kelihatan sampai ke pipinya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Terima kasih. Kalau dia perilaku saudara-saudara kan kalau sholat sunnah itu kan capek. Artinya mereka itu cuma tidak menggunakan sunnah rukun-rukun saja yang dikerjakan. Iya. Sehingga ibadah sholat wajib yang sunnah berbeda. Apakah itu tidak merupakan suatu hal yang tidak mengikuti sunnah? Kita kan diharapkan kan mengikuti sunnah Nabi supaya tidak ada persamaan. Mana hukum agama itu? Oh, kita melakukan sholat sunat dengan ringkas, ya. Gitu. Sebetulnya ada pula sholat itu yang memang sengaja ringkas bagi Nabi, seperti 2 rakaat sholat pembuka pada tahajud. Nah itu ringan ya. Jadi sebelum sholat tahajud ada sholat 2 rakaat ringan, baru tahajud. Nah itu ringan. Tapi sholat-sholat lain biasanya tergantung waktu saja. Nah, kalau waktunya agak lapang, ya silakan kita boleh panjang. Tidak masalah, tidak mesti ringkas. Tapi kalau waktunya mepet, kita lihat kan ada jam nih, tinggal 2 menit, tentu tidak bisa kita lama-lama ringkaskan. Atau begini, waktunya tinggal 5 menit, tapi kita ingin melakukan sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, tentu dipercepat sehingga menjadi 4 rakaat. Jadi itu pilihan. Kalau semakin lama pada dasarnya semakin baik. Jadi banyak aspeknya, masalah waktu, kadang-kadang masalah kita lagi mood atau tidak, gitu, lagi semangat atau tidak.
Jadi Nabi mengatakan kadang-kadang memang kita itu iman lagi tebal, iman lagi tipis, semangat lagi kuat, semangat lagi lemah. Itu biasa dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita kaitkan dengan pahala gitu kan, rewardnya, tahu kalau kita sholat itu membaca ayat-ayat, apakah yang sunnah ini memiliki pahala yang berbeda dengan yang rukun? Ya, berbeda. Yang sunnah itu tambahan, sifatnya kerelaan. Orang yang ingin perbuatannya lebih sempurna. Ya. Kalau bapak ibu mau bikin rumah, lurui tabung, salah. Tapi kan kadang-kadang mau ada tambahan-tambahan, ada terasnya, ada ukiran-ukirannya, sehingga lebih bagus. Nah, jadi sunnah itu melengkapi, memperindah, dan pahalanya bisa lebih besar, daripada wajib. Contohnya gini, kalau sholat kita di rumah subuh, kan selesai yang wajib tuh. Berapa pahalanya? Kalau sholat berjamaah di sini, berapa pahalanya? 27. Tambah 26 kali lipat, tambah 26 lagi. Jadi ini sholat berjamaah kan sunnah nih. Tapi karena kita melakukan yang sunnah itu, kita dapat 27 derajat. Gitu. 5 kali sholat kita di rumah sehari semalam dapat pahala 5 kali di sini, 5 kali 27 135. Gara-gara kita menghindari yang sunnah, kita kehilangan kesempatan dapat keuntungan 130. Kawan dapat 135, kita dapat 5. Besar ruginya. Jadi jangan abaikan yang sunnah kalau kita bisa melakukannya. Nah, gitu. Jangan abaikan. Oke. Itulah nanti. Kan ada dulu ada orang bertanya ke Nabi, apa yang diperintahkan dalam Islam? Disebutkan oleh Nabi yang wajib-wajib, sholat wajib, puasa wajib, dan sebagainya. Setelah saya melakukan menerangkan yang wajib, Nabi mengatakan, adalah kalau kamu mau ada tambahannya sunnah, saya tidak mau yang sunnah, katanya. Pokoknya yang wajib aja dia kerjakan. Lalu dia pergi. Kata Nabi, orang itu akan masuk surga kalau dia benar, dengan janji. Artinya sholat wajib dikerjakannya, puasa wajib dia kerjakannya, zakat dia kerjakannya, wajib-wajib. Itu kunci surga, dapat tiket. Tapi tiket sekedar masuk surga. Kalau mau fasilitas surga yang lebih, perbanyaklah yang sunnah. Gitu kan? Metek ini bintang barang surga ya. Pokoknya ya sunnah. Gitu. Apalagi ya, nanti kita bicara tentang sholat sunnah nanti ya, apa fungsi. Yang wajib-wajib ini tidak mulai yakin kita kesempurnaannya. Nah, kan gitu. Apa akan menumpuknya kalau tidak ada yang sunnah. Nah, itu nanti kita belajar sholat sunnah. Ya, apa fungsinya? Kita selesaikan loh sunnah sholat, nanti ada lagi yang makruhnya sholat. Nah, selesai itu baru kita beranjak ke sholat sunnah dengan segala macamnya. Nah, oke, ada ibu-ibu, bapak? Nah, kalau tidak, ya sampai di sini dulu. Kalau ditambah nanti yang makruh ini agak panjang pula slide-nya, lebih jam 6 sekian nanti. Di luar kan udah ya. Nah,
Oke. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.